lagi di YouTube channel aku, Nesias. Di video kali ini kita akan belajar PKN kelas 8 bab 4, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Oke guys, jadi guys, di video sebelumnya kita kan udah membahas yang A dan B ya guys. A itu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, yang B-nya itu kita udah bahas perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang C ya guys, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita mulai. Mewujudkan persatuan Indonesia. Jadi ya guys, berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah guys, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah guys, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci. Ingat ya guys, persatuan Indonesia itu faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal ini tercantum pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jangan lupa dihafalin ya guys. Oke guys, ini adalah tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol. Ingat ya guys, tahapan-tahapan yang paling menonjol adalah yang pertama, perasaan senasib. Terus yang kedua ada kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Jadi guys, 4 ini penting banget loh guys untuk kita ingat ya guys, karena ini adalah tahapan-tahapan dari sebelum merdeka sampai mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke guys, kita akan bahas 4 tadi lebih dalam ya guys. Yang pertama itu ada perasaan senasib. Oke, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Nah guys, dalam kurun waktu sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Nah, kondisi ini yang mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Jadi guys, intinya itu karena kita saat itu Indonesia sama-sama dijajah oleh negara lain, jadi kan kita ini jadi ngerasa, wah kita ini satu nasib guys. Akhirnya dari satu nasib itu mendorong munculnya yang namanya kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ini masuk ke poin yang kedua ya guys tadi. Oke, kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Gitu guys, karena waktu itu mereka merasa senasib tuh guys, akhirnya mereka berjuangnya udah nggak sendiri lagi guys, udah nggak per daerah gitu, alias mereka berjuangnya senasional.
atau bersama-sama, guys. Nah, dari kebangkitan nasional ini, yang ketiga muncullah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Nah, baru guys, setelah para pemuda itu bersumpah bersama-sama, bergerak, berjuang, muncullah yang namanya Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Jadi gitu guys, perjuangan bangsa Indonesia mulai dari menyadari perasaan yang senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda sampai ke Proklamasi Kemerdekaan. Panjang banget kan guys perjuangannya. Nah guys, gak sampai di proklamasi aja guys. Karena bangsa Indonesia ini udah merdeka, tentunya harus punya aturan yang jelas mau bangsanya tuh mau dibawa kemana. Maka dari itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan UUD 45. Maka dari itu guys, sampai sekarang Pancasila dan UUD 45 merupakan kesepakatan bangsa Indonesia yang harus kita sama-sama sepakati. Pada proklamasi juga disepakati mengenai bentuk negara kita guys, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan masyarakat yang berada dalam suatu bangsa itu terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget kan guys, para pendahulu kita memberikan nama bangsa kita NKRI. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Jadi guys, Pancasila dan UUD 45 merupakan konsensus nasional yang menjadi panduan penting. Ingat ya guys, penting banget tuh UUD 45 dan Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Makanya guys, ada istilah NKRI harga mati. Nah guys, berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan UUD 45 dapat diatasi, khususnya oleh para pemuda. Lalu guys, para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi lain, kita juga menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 45. Nah guys, kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora RI ada 10 masalah pada generasi muda. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang semakin membudaya. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Yang keempat, sikap rasa curiga dan benci satu sama lain. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Yang keenam, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, seperti contohnya narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Yang ketujuh, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Yang kedelapan, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Yang kesembilan, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Dan yang terakhir, yang ke-10, makin
kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nah, 10 masalah ini guys yang melemahkan para generasi muda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 45. Nah guys, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45. Apa aja nilai-nilainya? Di sini ada 7 ya guys. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada nilai produktivitas. Yang keempat, ada nilai keseimbangan. Yang kelima, ada nilai demokrasi. Yang keenam, nilai kesamaan derajat. Dan yang terakhir, nilai ketaatan hukum. Nah, aku bakal bahas satu persatu secara singkat ya, masing-masing nilai-nilai ini. Oke, masuk ke yang pertama, nilai religius. Apa sih yang harus dilakukan kita para pemuda untuk mendukung nilai religius di tengah bangsa kita? Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan sehingga terbuka kerukunan hidup. Terus guys, yang ketiga, kita juga harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu guys, paling penting yang keempat adalah tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah guys, biasanya di soal-soal gitu guys, ditanya tuh ini tuh yang barusan kita sebutin 4 ini tuh masuk ke nilai apa? Nah jawabannya ya nilai religius guys, karena kita baru membahas nilai religius. Nah yang kedua guys, nilai kemanusiaan. Nah di nilai kemanusiaan ini apa aja sih yang harus kita ingat? Nah yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Terus guys, yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini semua adalah nilai kemanusiaan ya guys. Perlu diingat baik-baik. Oke guys, kita masuk ke yang ketiga, nilai produktivitas. Apa aja sih nilai-nilai produktivitas? Yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Udah bisa bedakan kan guys, nilai religius, nilai kemanusiaan, dan nilai produktivitas? Oke, kita bahas ya yang keempat, nilai keseimbangan. Nilai-nilai keseimbangan yaitu yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela yang melindungi yang lemah. Yang kedua, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Oke, nilai demokrasi ya guys. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah guys, ini ada pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat.
Ingat ya guys, pilar utama. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, jiwa patriot bangsa. Yang ketiga, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, pemahaman yang benar atas realita adanya perbedaan dalam keberagaman. Yang kelima, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke guys, kita masuk ke nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan agama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapat kehidupan layak, mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta aman dari ancaman ketakutan. Oke guys, nilai yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Oke guys, itulah 7 nilai yang udah kita bahas bareng-bareng ya guys. Nah, pada masih inget gak nih 7 nilai itu apa aja? Kita ingat bareng-bareng lagi ya guys. Yang pertama, nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Nah guys, dengan mempelajari nilai-nilai ini, kita jadi tahu deh apa hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Oke guys, kita masuk ke kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah guys, sebelum itu aku mau nanya nih, apakah kalian bangga sebagai bangsa Indonesia? Nah, lalu bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Oke, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ya guys, modal utama untuk tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri zamrud tikar tulistiwa seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti yang dinyanyikan Koes Plus yang berjudul Nusantara dan Kolam Susu. Nah, kita perlu bangga guys dengan keunggulan yang ada di negeri kita. Aku bacain ya apa aja keunggulannya. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsip kita tetap satu pandangan. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang loh guys ke Indonesia. Yang keenam, letak wilayahnya yang sangat
amat strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain loh guys. Yang kedelapan, wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Terakhir, kesembilan, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Oke guys, tadi adalah keunggulan yang udah aku bacain. Pastinya kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga banget tinggal di Indonesia ini. Lalu guys, indah luas sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Oh ya guys, karena Indonesia memiliki unggulan yang tadi guys, seharusnya kita juga bangga karena Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui oleh dunia. PT Pindad merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produk ke seluruh dunia. Dalam dunia olahraga, bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas dunia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa datang. Janganlah kita silau terhadap sesuatu yang datang dari asing, tidak mengagungkan bangsa lain, dan juga jangan pernah menjelek-jelekan bangsa sendiri. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan sebuah kebiasaan buruk yang jelas-jelas akan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Tidak ada negara yang sempurna, semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Marilah kita pupuk kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia agar kita makin bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang pendidikan, banyak putra-putri Indonesia yang juga memenangkan olimpiade, kejuaraan, menangkan medali emas, perak, perunggu dalam segi pendidikan, sehingga itu menjadi kebanggaan bagi keluarga, bangsa, dan negara. Oke guys, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Pada saat ini, upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta dapat berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama yang lain. Sebagai pelajar, kita tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau biasa disebut hoax. Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan seperti bertanya kepada guru dan orang yang lebih dewasa
dalam menanggapi berita dari media sosial. Itu merupakan langkah yang baik untuk dilakukan bersama. Apabila semua media sosial membicarakan keburukan, masyarakat akan bingung dan lama-kelamaan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa akan berkurang. Jadi guys, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusi tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Oke guys, aku simpulkan ya guys dengan bahasa aku yang mudah untuk dicerna. Jadi guys, kesimpulannya adalah kita harus bangga terhadap negeri kita Indonesia dengan cara berprestasi dan terus berkarya. Oke, mari kita berkarya bersama untuk Indonesia lebih maju. Bangkitlah negeriku Indonesia. Sekian video dari aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!